Wah, ini udah jam segini di bawah sinar bulan yang indah Purnama, sekali. ini romantis. Purnama nih, romantis coba deh. banget ya Pak. Ayo Tapi bikin romantis. kita bikin romantis, Bapak Iya, tahu lagu betul. itu? Tahu dong. Oh, Kan wow. kita up to date soal itu. Tapi emang Bapak dengerin musik-musik kekinian? Suka. Oh, misalnya kayak siapa? Ya Musisi tadi yang- ya Malik saya suka, Malik and Essentials. Saya juga suka Diskoria. Oh, wow. Ya, dan juga Oke. lagu-lagu yang dikarang oleh ya, Lale Elmanino. Oh. Apa ya? Hi-Fi Hi-Fi. atau Hifi. Wow, Banyak lah. keren Atau banget. Tulus saya juga suka. Oh, iya? Bagus saya suka. Oh iya? Ya. Tapi tadi aku sempat ngulik-ngulik katanya Bapak juga fan of klasik. Oh ya, ini kena Yes. pendidikan ya. Karena saya kan lama di Jerman ya. Dan dulu saya sekolah privat ya piano dan saya main kompetisi bertahun-tahun loh. Serius Pak? Serius. Jadi Bapak fluent piano Dulu klasik? ya, saya kan sudah lama tidak berlatih. Terakhir kapan main piano Pak? Terakhir maksudnya di Indonesia ini. Iya, hah? Terakhir saya main piano mungkin berapa minggu yang lalu gitu ya. Udah lama enggak tiap hari. Dan kalau kita serius mau main kompetisi harus tiap hari berjam-jam. Saya masih ingat dulu waktu saya main kompetisi bisa 8 jam sehari. Wow. Bapak, dari tadi saya manggilnya Bapak, padahal Bapak punya panggilan baru. Panggilannya GP. 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 Iya, Congratulations for becoming a GP. GP. What's GP ya? GP adalah? Grandpa. Jadi ini cucu pertama ya Pak Ilham? Iya, cucu pertama sekarang baru umur 3 bulan. Baru umur 3 bulan. 3 bulan lebih dikit. Aduh, Iya, gemes banget. masih imut, bukan masih, imut-imut sekali gitu. Imut sekali. Sebab bulat semuanya gitu ya. Pengen saya cubit melulu kalau saya ketemu. Apa makanan yang paling Bapak suka? Dari semua makanan yang Dari ada. semua makanan, or dessert, or cake, or anything. Oke, kalau karena saya memang orang tua saya kan orang Indonesia ya. Jadi ibu sering masak masakan Indonesia ya. Oh. Ibu suka masak semur, saya suka semur. Bapak suka semur. Iya, atau opor, Oh. ayam panggang, atau banyak ayam ya dulu. Ayam ya? Tapi juga ada fuyung hai, Oh, saya suka. Chinese food. Ya Chinese food juga ya. Oke. Banyak lah yang ibu masak. Tapi ibu juga pintar masak masakan Jerman, lebih banyak ke cake. Oke. Kayak Black Forest. Saya masih ingat waktu saya kecil saya selalu bantu ibu. Bukan saya aja, adik saya juga ya. Oh iya. Jadi kita menjadi agak pintar masak. Oh, Karena serius? saya bisa masak. Salah satu hobi saya itu masak. Sampai sekarang, Pak? Sampai sekarang kalau saya ada kesempatan dan ada waktu, saya masak. Oh, lebih ke pastry, cake, or Bisa semuanya, tapi Keren banget. saya suka yang cepat gitu ya, karena nggak mau berjam-jam masak. Jadi ya kayak pasta atau steak atau juga ikan gitu ya, tergantung ya. Iya. Menarik banget jadi Ya, lapar nih. Jadi lapar ya Pak Ya. ya jam segini Pak. Tapi ngomongin lapar, saya bawa sesuatu buat Bapak. Oh, apa itu? Boleh di sini. Oh, wow. Because I heard you love cheesecake. I do love cheesecake. It yes. is? Yes. So this is for you. Oh, thank you. Are we gonna share this? Silakan Bapak. Ini gesture dari kami karena kita dapat kabarnya Bapak suka kue keju. Boleh Bener coba kan? dong? Boleh, silakan Boleh ya? Bapak. Oke. Ini bukan saya yang masak tentu saja. Tapi silakan dicoba apakah sesuai ekspektasi rasanya. Enak. Hmm. Really, real cheese on top ya? Iya, with cheese Benar-benar on top. cheesecake. Benar-benar cheesecake. Enjoy Pak. Silakan. Ternyata Bapak sukanya cheesecake. Ya. Oke. Minum dikit ya. Iya, silakan Bapak. Oke. Pak, ketika semua orang mempertanyakan, where have you been? Kenapa baru sekarang Iya. Bapak terjun ke politik praktis? Padahal, Oke. saya nyontek sedikit, Bapak ini pernah jadi anggota Dewan Pakar Partai Golkar sejak tahun 2012? Ya, Betul? mungkin lebih dari sebelum itu sudah. Sebelum itu sudah bahkan, Iya, oke. iya. Terus pernah juga jadi anggota Dewan Pakarnya TPN Ganjar Mahfud? Benar, saya Benar. dicatat di situ, Dicatat betul. di Dia pun situ. nggak aktif, tapi saya catat. Betul, Dicatat. oke. Nggak terlalu aktif. Tapi. Oke, yang satu Partai Golkar, yang satu partainya PDI Perjuangan, tapi kenapa Bapak bisa majunya dari Nasdem? Nah. Kayak serut gitu, beloknya jauh gitu Pak. Iya, saya kira ini adalah banyak hal yang mungkin momentum ya atau situasi kondisi. Pertama, tadi Hanum bilang saya pernah menjadi anggota partai Golkar. Saya masih Sampai sekarang? sampai sekarang. Jadi Jadi saya sebagai anggota partai? betul, saya adalah anggota Dewan Kehormatan. Oke. Masih sampai sekarang. Oke. Namun demikian saya memang nggak ada tugas di Golkar. Jadi saya nggak ada fungsi sama sekali. Oke. Kemudian apa namanya? Sewaktu saya mulai memikirkan apa saya mau nyalon, itu masih belum ada kepastian gitu ya, karena itu
terjadi dari diskusi dengan saudara dan teman-teman. Mereka menyampaikan ke saya, Ham, kamu kan sebetulnya punya idealisme mau buat sesuatu di negara ini, dan kalau dikasih kesempatan dari dulu-dulu, banyak orang yang membicarakan kamu mungkin cocok jadi menteri ini, menteri itu ya, itu sering gitu ya. Tapi kan nggak pernah kejadian. Dia bilang ini gimana kalau kita, daripada kita nunggu, belum tentu kita menjadi sesuatu, gimana kalau kita nyalon gitu sebagai gubernur, mereka bilang. Saya bilang, wah, saya kan bukan politisi seperti itu. Jadi Bapak yang dilamar ya sama Nasdem? Begini, sesungguhnya ini adalah two ways ya. Jadi gini, jadi saya minta saudara dan teman-teman saya untuk dalam bahasa Inggris test the water ya, atau cari tahu bagaimana respons daripada partai politik. Terus yang dicoba adalah ide saya sebagai, jangan kaget, gubernur DKI dan juga saya sebagai gubernur Jabar. Rupanya ide dengan gubernur Jabar itu ada respons yang sangat positif dari partai Nasdem. Karena DKI udah ada calonnya ya Pak? Dan juga memang mungkin DKI itu jauh lebih panas gitu ya. Jadi kontestasinya mungkin perlu orang yang sudah punya track record banyak gitu ya. Bukan orang yang newcomer gitu ya. Udah nyemplung duluan gitu ya? Iya, kayaknya dari analisa saya gitu ya. Jadi oleh karena itu disarankan, dan memang itu adalah juga disambut baik sekali oleh Partai Nasdem. Jadi dalam waktu sangat singkat diputuskan dan saya diberikan surat rekomendasi dari DPP Partai Nasdem dan dideklarasikan ya seminggu setengah yang lampau di Bandung di satu hotel. Jadi itu prosesnya berapa lama Pak Ilham? Dari saya pertama kali ada ide itu sampai dengan didapat kepastian dari Partai Nasdem sebagai calon itu 3 minggu. Wow. Yes. No preparation. No preparation, tidak ada persiapan apapun, enggak. Itu memang mendadak. Banyak orang terkaget-kaget dan dia bilang, wah, saya nggak akan mengira kamu mau seperti itu. Dan saat ini, waktu itu banyak orang bilang ke saya, Ham, ini kayaknya perlu ada fresh face, ada penyegaran daripada ranah politik ini dengan orang-orang yang tidak secara konvensional dan dikenal sebagai politisi, dengan pemikirannya mungkin dalam bahasa Inggris lagi out of the box, di luar kotak gitu ya. Jadi from professional of course. Ethically apakah Golkar baik-baik aja Bapak maju tidak dari Golkar, sedangkan secara nama Bapak ada di bawahnya Golkar sebetulnya secara iya, saya kira begini ya. Pertama, Golkar untuk Jabar sudah ada kandidat kan, yang kita kenal sebagai Pak Ridwan Kamil kan. Beliau juga merupakan kandidat di DKI atau DKJ tepatnya. Saya kira dalam hal ini yang dipilih itu kan bukan partai, tapi adalah orang. Ya, personal. Jadi ini saya diusung sebagai Ilham Habibie. Siapapun diusung sebagai dirinya, bukan karena dia anggota partai saja. Bisa saja partai memilih orang yang merupakan kader mereka, tapi partai juga punya hak untuk dia mencalonkan orang yang bukan orang partai, karena dia lihat orang yang paling cocok untuk jabatan tersebut. Jadi kita harus lihat pilgub itu beda dengan pileg, gitu ya, untuk DPR. Di situ kan lebih ke partai. Gitu ya. Why now? Kenapa baru sekarang? Dalam politik itu ada satu hal yang kita harus ingat, itu namanya momentum. Kadang-kadang the stars are aligned. Jadi kelihatannya ini memang harus sekarang ya. Ada kesempatan. Apa panggilan itu apa, Pak? Ada panggilan, ada kesempatan, ada umur, ada kita punya keyakinan mengenai dirinya, kita udah siap dengan itu. Dan orang lain juga menyambut dengan baik. Ada keperluan, semuanya ada gitu. Sekaligus saya nggak bisa mendeskripsikan apa itu momentum, tapi itu kita bisa rasakan. Benar. Ini momentumnya ini sekarang. And this is the time. I think so. You think so? Yeah. Oke. I'm convinced. Saya yakin. Oke. Aku suka lihat kepercayaan diri Bapak. It's good. Kalau kita nggak pede ya nggak usah kita maju kan. Ngapain? Keren. Buang waktu. Keren. Pak, ini ada yang menarik banget Pak. Jadi beberapa waktu terakhir ini aku dan teman-teman memantau jagat media sosial. Ya. Terutama di X Pak. Di X Twitter ya, dulu Twitter. Dan dulu Twitter. Ya. Jadi banyak sekali utas-utas pendek yang membahas banyak hal menarik. Salah satunya yang kami temukan adalah ada yang bilang begini, karena majunya Bapak di Pilkada kali ini jadi muncul utas-utas menarik seperti Ilham Habibie adalah contoh dinasti politik yang tolerable. Tolerable. Oke, begini, saya ngerti maksudnya.
Kata dinasti ini mungkin perlu kita kaji sedikit lebih dalam. Oke, Pak. Dinasti itu biasanya kalau ada satu jabatan yang diturunkan dari ayah ke anak, ke cucu dan sebagainya. Dinasti itu memang kena hak menjadi pimpinan itu kan sebetulnya bukan satu hal yang menjadi hak lahir, gitu ya. Tapi adalah sesuatu yang harus kita melalui satu kontestasi. Ya. Dalam hal itu kita diberikan kemudahan barangkali kalau kita adalah punya nama tertentu karena kita dikasih peluang gitu ya. Yang not tolerable untuk banyak orang itu kalau berdasarkan atau dinasti itu kelihatannya tidak berdasarkan meritokratis. Meritokrasi ya, Pak. Jadi meritokrasi itu penting. Kenapa itu penting? Itu sebetulnya bisa saja ini kebetulan bapak saya atau kakek saya. Tapi kalau saya sebagai anak atau cucu punya kemampuan, kenapa tidak? Tapi soal kemampuan itu yang dipertanyakan. Betul. Kalau memang itu belum orang tidak terlalu yakin dengan kemampuan itu, maka itu orang bisa katakan ini dinasti yang lebih ke aristokratis. Jadi bukan meritokratis, tapi aristokratis karena dia adalah Anaknya. saja, bukan karena dia punya kemampuan. Nah ini tentunya bisa didiskusikan, ya, karena ini orang bisa punya pendapat yang berbeda-beda mengenai kemampuan seseorang. Saya nggak tahu, ya, tapi ini saya kira yang dimasukkan itu tolerable karena dilihat ini mungkin berdasarkan meritokratis. Tapi kenapa meritokratis? Karena kalau kita lihat secara objektif, ayah saya udah meninggal 5 tahun yang lalu. Menjabat 25 tahun yang lalu. Jadi nggak ada faktor X yang membuat saya bisa sekarang ikut dalam kontestasi. Kan belum tentu saya dipilih. Bisa saja saya kalah. Tapi itu kan kalaupun kalah, karena memang orang tidak yakin dengan saya. Kalau saya menang, karena orang yakin dengan saya. Jadi itu berdasarkan merit atau kemampuan saya. Ya. Tapi Bapak ngeliatnya gimana fenomena sekarang orang ngomong dinasti politik gitu ya, yang sekarang lagi ada lah gitu yang kita hadapi. What do you think? Orang mungkin di luaran sana ngelihat kayak, oh ya republik ini akhirnya dipimpin sama keluarga yang memang privilege karena memang bapaknya punya jabatan, anak-anaknya semua bisa menjabat gitu. Ya. What do you think? Nah ini memang menjadi diskusi luas sekali ya. Jadi kita bisa punya pendapat yang berbeda-beda mengenai apa yang terjadi, apa yang ada yang katakan. Ya ini kan sebetulnya sesuai dengan peraturan, biarpun peraturan memang ada penyesuaian, tapi sebetulnya masih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu boleh seperti itu. Ada juga yang katakan, nah ini untuk itu sebetulnya nggak boleh karena kita menyalahgunakan kekuasaan. Oke, saya kira ini diskusi yang masih berjalan. Saya tidak bisa mengawali hasil itu dan kayaknya nggak ada hasilnya. Itu pendapat itu sudah jadi orang yang punya pendapat A pasti dia nggak akan berubah, yang punya pendapat B tidak akan berubah juga. Tapi yang telah terjadi adalah perubahan dari segi konstelasi kekuasaan dan itu harus kita kayaknya pragmatisnya harus kita terima. Gitu ya. Pragmatis, biarpun ya itu saya kira banyak orang yang tidak puas dengan itu. Saya bisa mengerti itu ya, saya bisa mengerti itu. Orang dengan keyakinannya masing-masing ya Pak. Masing-masing ya. Pak, dulu Bapak sempat mention bahwa Bapak tidak menginginkan jabatan di politik ketika Pak Habibie masih ada. Betul. Itu satu karena saya lihat itu kalau Bapak masih ada itu Bapak kan punya dia punya reputasi dan track record dari profesional menjadi teknokrat menjadi negarawan. Ya, biarpun pernah menjadi pimpinan negara juga sebetulnya sebagai teknokrat dan membuat keputusan-keputusan berdasarkan paradigma sebagai teknokrat. Gitu ya. Jadi aspek politik itu waktu Bapak menjabat itu tidak dominan dalam pengambilan keputusan. Kalau saya menjadi politisi waktu itu mungkin kemungkinan adanya perselisihan mungkin agak berlebihan ya istilahnya. Gesekan itu saya mau menghindari itu. Ya. Jadi tapi itu bukan satu hal yang dominan dalam pengambilan keputusan karena sebetulnya sesungguhnya saya belum punya ide untuk maju. Belum. I see. Karena mungkin saya lihat saya belum cukup pengalaman atau juga keperluannya belum begitu kelihatan atau juga kesempatannya tidak begitu ada. Dan saya masih fokus waktu itu kalau diberi kesempatan, siapa tahu suatu ketika bisa menjadi menteri gitu ya. Ya. Tapi sekarang bisa jadi menteri juga kan Pak? Betulnya sebenarnya bisa. Tapi gini, saya kan pebisnis, saya senior. Jadi saya bukannya nunggu nggak buat apa-apa. Tapi tentunya saya sudah mulai berpikir ya kalau seandainya saya jadi menteri apa saya siap. Jadi sebetulnya saya sudah siap
sudah beberapa tahun sebelumnya. Jadi misalnya 10 tahun yang lalu saya sudah siap. Tapi ya kan kesempatan itu nggak bisa kita minta kan. Jadi harus dikasih, harus diberi peluang. Tapi nggak diberi kan. Jadi ya begitulah. Jadi Bapak punya harapan sama rezim baru yang akan datang nanti? Ya saya kira itu beda proses politiknya. Kalau soal harapan saya bisa kontribusikan sesuatu yang akan membantu negara dan bangsa kita akan lebih maju. Dan dalam hal itu, kalaupun saya ya, insya Allah menjadi gubernur, tentu saya akan bekerja sama dengan erat dan kita harus menjadi satu tim, baik dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten dan kota. Itu adalah satu tim. Kita nggak bisa main hero sendiri. Kita harus bekerja sama untuk karena semuanya mau yang sama. Kita semuanya mau maju. Mungkin caranya kadang-kadang akan berbeda-beda, tapi akhirnya kita mau yang sama. Jadi saya tidak lihat itu apa ya fungsinya berbeda ya. Kalau kita menjadi menteri, kita spesialis di satu bidang. Kalau kita menjadi gubernur, kita tidak spesialis, lebih generalis, tapi di satu tempat tertentu, bukan satu negara. Gitu ya. Jadi agak beda karakter daripada jabatan itu. Pak, kalau sekarang disuruh pilih. Silakan. Kalau sekarang disuruh pilih, tetap jadi pebisnis the way you are now. Ya. Atau Bapak harus melepaskan semua ini dan jadi menteri. Which one do you prefer? Gubernur tidak di Gubernur nggak kita ini dulu, nanti pilihannya. Bukan prefer. Saya kalau misalnya saya pebisnis, ya, saya diberi kesempatan untuk jadi menteri, saya ambil menteri. Akan ambil menteri. Ya, karena saya sudah siap dengan bisnis. Kenapa? Sudah ada penggantinya, bisnisnya sudah lumayan matang, itu juga berjalan. Ya, biarpun tentu selalu ada masalah dalam bisnis, iyalah. Itu nggak ada keadaan perfect gitu ya. Tapi ada sistem yang sudah berjalan gitu ya. Jadi itu saya bisa andalkan kepada itu. Jadi dalam kenyataannya di semua bisnis di mana saya menjadi pemegang saham, itu saya tidak ada satupun bisnis di mana saya direksi. Semuanya tinggal komisaris. Ya itu sudah bertahun-tahun ya, sudah lama ini. Dan banyak Pak Ilham jadi komisaris di banyak tempat setahu saya. Iya, betul sekali. Termasuk di perusahaan media gitu ya. Betul. Bahkan saya pernah mendirikan media sendiri gitu. Iya, Jadi ya. pernah punya sendiri. Ya. Jadi oleh karena itu ya saya kira kapan saja kalau kita melupakan rencana menjadi gubernur untuk sejenak, kalau saya ada pilihan menjadi menteri, kalau memang cocok juga dengan tawaran yang diberikan kepada saya, kalau saya jadi menteri untuk satu bidang yang saya tidak kuasai, ya mendingan nggak usah. Saya tidak mau. Saya tidak, menurut nggak ada lagi. Iya. Dihilangkan. Istilahnya bakalannya nanti apa ya yang urusannya teknologi ya. Ya misalnya ketua BRIN atau atau yang lain ya. Ada yang lain yang saya rasa cocok juga secara bidang itu industri atau juga Kominfo gitu ya. Karena saya juga agak aktif di ICT atau Information Communication Technology. Ya itu, jadi buat saya harus ada kecocokan dengan bidang ya. Kalau di gubernur kan lebih ke generalis gitu ya. Keseluruhan. Oke, sekarang pilihan kedua. Ketika datang pilihannya jadi menteri sama jadi gubernur, Bapak lebih pilih yang mana? Wah ini nggak bisa, kalau saya sudah dipilih sebagai gubernur, saya kira sangat tidak sopan saya menolak gitu kan. Kan sudah dipilih. Benar. Nggak bisa. Benar. Udah jadi gubernur terus. Nggak bisa, itu nggak serius. Jatah menteri. Ya nggak bisa, itu kalau menurut saya kalau kita udah dipilih, ya kewajiban kita jangan mengecewakan para voters, nggak boleh itu. Pak, tapi ini berarti masih bisa jalan? Oh ini Bapak dulu waktu masih hidup, di tahun 90-an sebelum Bapak menjabat, mengendarai mobil pas kadang-kadang. pakai ini. Just for fun gitu ya. Ini masih ada topi-topinya, Bapak ini topinya Pak Habibie. Iya, kan ada B.J. Habibie, coba lihat. Topinya Pak Habibie. Iya. Karena ini tidak dimasukkan untuk digunakan, tapi masuk ke museum. Museum, nah katanya mau bikin museum otomotif. Betul. Oh ya, iya, jadi Bapak memang dulu pernah kasih tugas kepada saya, dia bilang, Ham, tolong membuat museum otomotif. Khusus untuk koleksi Bapak. Di sini kan ada sebagian di koleksi Bapak, sebagian juga di tempat lain di Indonesia, sebagian tidak kecil di Jerman. Pak Ilham, jadi ini adalah salah satu babynya Pak Ilham. Iya, memang ini babynya sudah berumur 20 tahun lebih, tapi memang baby saya. Ini memang mobil kesenangan saya, karena ini saya dikasih oleh Bapak. Oh, ini hadiah dari Pak Habibie. Kado. Iya. Kado Bapak umur berapa? Wah, saya umur berapa ya? Udah 30-an lah gitu ya. Oh, oke. Dapat kado ini. Iya. Oke, ini tipe Mercy apa Pak? CLS 350. Tahun? 2000, lupa.
7 kali 2007. 6 5 Oke, itu. oke. Jadi hampir 20 tahun. 20 tahun? Iya. Wow. Apa yang bikin Bapak suka banget sama mobil ini? Enak di setir, dikendarai. Dikendarai, Ya, enak itu. Menurut saya ini agak sport tapi juga 4 pintu. Jadi ini dia buat kelas baru waktu itu namanya sport limousine. Oh. Jadi kayak dia sedan tapi 4 pintu. Oke. Dan kalau kita lihat desainnya dia memang kayak ya istilahnya kayak coupe, kayak mobil yang dengan 2 pintu tapi ada 4 pintu. Oh, iya. Ini benar, mobil pas yang sama- style pertama seperti ini adalah mobil ini. Oh. Banyak tiruan-tiruan mobil ini dari merek-merek lain, tapi yang pertama kali buat kelas Dia. mobil ini adalah Mercedes-Benz. Saya berasa lagi di mobil James Bond gitu Pak kalau ngeliat Kalau James Bond kan Ganteng ada gitu. senapannya. Ada dia bisa- senapannya, bener. Ya ini nggak ada. Tapi Bapak emang hobi ngoleksi mobil-mobil klasik ya? Saya atau bapak saya? Bapak dan juga Pak Habibie? Kalau bapak mungkin lebih daripada saya. Oh. Saya adalah lebih ke apa ya? Pengamat dan penasehat bapak gitu ya. Pak, beli yang itu Pak, gitu. Yang lebih. Tapi bapak benar-benar sangat-sangat fanatik terhadap Mobil. Mercedes-Benz. Oh. Bukan mobil, Mercedes-Benz. Mercy bakal. Mercy. Oh, Tahu kenapa? oke. Kenapa Pak? Karena Mercedes-Benz itu banyak orang tidak tahu ya. Ini salah satu contoh bagaimana industri otomotif di Jerman itu bangkit setelah Perang Dunia Kedua. Oke. Tapi kenapa dia bisa bangkit? Kenapa? Karena Jerman sebagai negara, itu banyak orang tidak tahu, dia cukup lama setelah Perang Dunia Kedua dilarang membuat pesawat. Jadi industri pesawat di Jerman itu lama tidak ada. Yang terjadi adalah orang-orang yang mampu buat pesawat, insinyur-insinyur dan teknisinya, dia kan harus ada tempat kerja. Iya, iya. Dia hengkang ke industri otomotif. Dia buat mobil. Jadi kalau kita perbandingkan mobil Jerman dari segi teknologi dan konsep di tahun 50-an abad yang lampau, dia unggul. Karena orang pesawat itu masuk ke otomotif. Otomotif. Nah, itu Bapak cerita sama saya. Oh. Saya belajar itu dari Bapak. Menarik banget. Pak, tapi ini kan plat nomornya 165. Ini Iya. ulang tahunnya Pak Ilham kan? Tahu aja. Bener kan? Iya. Kan Bapak Taurus, saya tahu. Iya, Zodiaknya Taurus maksudnya. Iya, iya. Oh gitu. Iya. Ini 165 only ya? Yes. Oh, oke. Tapi Pak, sekarang kan plat nomor di jalanan kebanyakan yang ada Birunya. gitu Nah, ya? ini belum, ini masih zaman dulu punya gitu ya. Jadi ini belum EV atau electric vehicle belum. Kenapa Bapak belum punya mobil listrik ketika semua pejabat-pejabat di luar sana mobilnya udah listrik semua? Nah, saya kira kendalanya masih dari bagaimana kita mengisi itu ya. Karena tempat untuk kita ngisi dengan listrik dengan strom itu belum banyak. Biarpun di rumah bisa saja dan jangkauannya sudah lumayan oke. Tapi tetap saja kalau saya bayangkan saya harus ke Bandung misalnya atau kemana masih terbatas. Masih Jadi susah ya, susah, Pak. lebih susah. Jadi saya kira kedepannya mungkin saya mulai coba dulu dengan hibrid. Atau mungkin satu ketika langsung dengan mobil listrik tapi hanya untuk kota saja. Kota aja. Oh, kalau Bapak ada mau beli mobil listrik berarti Bapak udah siap jadi warga IKN. Tapi kayaknya kan mau di Jabar kan Pak? Iya. Iya. Iya, mungkin harus jadi peraturan juga di Oh Jawa iya ya. benar juga. Benar juga Siapa ya. tahu. Oke, Bapak last question. Siap. Kita itu kalau di Google susah banget nyari informasi pribadi tentang sosoknya Pak Ilham Habibie. Adapun cuma di Wikipedia dan Wiki itu kan akses semua orang bisa ngedit ya Pak ya. Maksudnya bisa Apa bisa? Bisa dong, orang bisa gonta-ganti wikinya orang. Oh gitu ya? Iya, iya. Jadi orang bisa punya akses untuk bisa ganti-ganti itu dan susah sekali gitu. Iya, iya. Sebetulnya kalau ditanya, seorang Ilham Habibie, Bapak tuh ingin dikenal sebagai apa sih? Seperti apa sih Pak? Multidimensional ya. Uh-uh. Saya adalah insinyur, pengusaha, aktivis. Saya juga senang dikenal sebagai akademisi biarpun saya tidak lagi ilmuwan, Tidak, tapi oke. pernah menjadi ilmuwan. Saya kira semua orang itu punya dimensi lebih dari satu ya. Kita juga menjadi suami, menjadi bapak, menjadi kakek sekarang itu juga GP. GP ya, GP jangan lupa GP. Menjadi Iya. GP, ya. Iya, jadi ya saya kira tapi gini, mungkin yang dominan di saya itu engineer. Karena engineer itu saya juga belajar dari bapak. Itu adalah orang yang mencari solusi. Oh. Itu engineer. Beda dengan ilmuwan. Ilmuwan Iya, iya. kenapa bedanya apa? Eh, Kalau ilmuwan cari kebenaran. Kalau engineer cari solusi. oh iya ya. Agak sedikit Benar ya. berbeda, tapi ada Teknikal. kemiripan. Ya. Kadang yang benar itu yang merupakan solusinya, tapi kadang juga tidak. Ada tambahan-tambahan lainnya yang harus menjadi bagian dari solusi yang mungkin tidak menjadi bagian dari kebenaran. Jadi Bapak ini dikenal sebagai engineer. Engineer. Oke, Iya, oke, betul. oke. Kalau sekarang nanti Bapak akan ngomong sama masyarakat Jabar gitu. Pak Ilham tuh
emang pengen kita kenal seperti apa untuk jadi calon pemimpin kita di masa depan? Orang yang bisa menemukan dan mengimplementasikan solusinya. Tetap ya. Tetap. Basicnya NG. Karena kita punya masalah di Iya. Jabar. Kan saya sudah bilang, lapangan pekerjaan. Itu satu yang besar. Ya. Yang lain mungkin soal terkait dengan lingkungan hidup gitu ya. Karena pencemaran itu kalau kita lihat di beberapa kota itu kelihatan sekali gitu ya. Iya. Yang lain mungkin kualitas hidup dari segi pendidikan, kesehatan dan sebagainya mungkin perlu ada perbaikan. Ya, adalah beberapa kata kunci yang harus kita perhatikan. Oke. Jadi tetap bermuaranya adalah untuk mencari solusi Yes. untuk warga Jabar. Yes. Pak Ilham, thank you so much Oh, you're welcome. atas Pleasure. waktunya. Please kita bikin sesi Dengan ngobrol senang hati. lagi. Next Iya. kita ikut Bapak langsung meluncur ke grassroots ya, ketemu sama masyarakat di Boleh. Jabar ya. Iya, ayo. Kita tunggu undangan di Kapan-kapan Poin makan Coffee. cireng. Jadi cireng singkatannya apa Pak? Aci goreng. Udah belajar tadi. Pak Ilham, terima kasih Iya, banyak. iya, iya. Sampai ketemu lagi Pak. Welcome. Really nice to meet you. Semoga ada Likewise. kesempatan ngobrol-ngobrol lagi. Saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye.